Dapur saya pemirsa. Salam menjual-jual. Nah, Bapak Tuhan Masmina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Ini udah, sebenarnya saya belum ada seteguk air pun masuk ke perut saya ini pemirsa. Tapi anak-anak saya, suami saya semua udah sarapan sih. Baru saya mau masak ini pemirsa. Tapi sembari saya bersihkan dapur saya mau cerita kepada kalian. Saya mau tunjukkan kepada sosok wanita yang paling mengharapkan saya dan suami saya itu bercerai. Jadi waktu saya upload video saya itu tentang suami saya yang saya bilang mungkin kami akan bercerai, atau lepas saya upload video surat saya minta singgah buat surat perjanjian, atau yang mana satu lah, biarin buat suami saya daripada messenger. Dari situ pun kita boleh nampak dia tuh serius sangat lah ya kan. Sebab apa? Sebab cari lagi suami saya punya Facebook. Sebenarnya panjang lebar saya ada baca dia punya message ini macam panjang pemirsa. Lepas itu dia agak udah selesai baca dia delete, dia agak udah selesai baca dia delete. Gitu. Sebenarnya bukan satu orang sih message macam ini. Kalau saya nak buat jadi satu konten, nggak satu orang. Kan saya kerap juga bilang ada sampai message, sampai WhatsApp kayak bilang memang ada. Dan ini tuh salah satu contoh aja gimana manusia itu istilahnya terlalu mencampuri urusan hal orang, urusan pribadi orang, bukan pribadi sih, makanya mengurusi hal yang bukan urusan dia. Apa nakku? Apa ini? Mulanya itu ya message suami saya bilang dia itu suami saya masih lagi sopan reply. Lepas itu dia kerap bully saya lah. Dia cakap saya macam kerbau, tak mandi-mandi, siang tak mandi katanya. Baju jelek-jelek, kotor, pengotor, entah apalah katanya gitu. Bau badan, macam-macam lah dia message. Nah setelah suami saya itu udah tersulut emosinya, dimakinya lah. Mula-mula itu dia itu istilahnya mau memburuk-burukkan saya di depan mata suami saya biar suami saya itu semakin benci sama saya gitu. Macam yang saya bilang pemirsa, apapun saya bilang di video ini suami saya tahu. Udah gitu, apapun yang orang bilang, suami saya itu tinggal sama saya. Makanya saya halo juga dia nggak mau. Walaupun kalian bilang seri ini begini begitu, dia yang merasakan. Jadi kalian bilang apapun sama aja. Makanya saya berkali-kali bilang, live kita orang hanya boleh mengomentari. Yang merasakan kita, apa orang kata pun, satu titik pun dia tak tahu tentang live kita. Nah, apa? Panadu. Pas dia cakap, dia delete semua. Sebab apa? Sebab takut saya jadikan konten dia punya message. Dah tahu saya apa-apa saya buat konten, kenapa tak pikir dulu nak inbox suami saya lagi apa? Ada pergi tengok TV itu. Apa? Tadi pun susu nggak yang minum. Biar makan aja mama masak ini. Saya pemirsa, kalau nonton video orang, saya anggap dia hanya satu hiburan. Kalau buat saya makin suntuk, saya nggak mau nonton gitu. Makanya saya hindari nonton drama Indonesia yang episodenya nggak habis-habis buat kita penasaran, yang akan kepikiran, nggak mau. Lagi satu main game yang buat kita itu stres, harus namanya saya nggak mau. Bagi saya masalah saya udah banyak, ngapain saya cari masalah sendiri. Makanya saya bilang, kalau kalian nengok video saya itu enjoy aja lah, tak payah jauh terlalu mencampuri.
gitu. Dia macam ini. Mungkin saya buat video seperti ini. Kalian pikir dia mungkin singgah marah ini kalau dia tahu dia benci lah, gaduh orang ini lepas itu cerai. Mungkin begitu pemikirannya. Karena waktu saya upload video itu tuh dia langsung inbox suami saya katanya, tengok video, udah tengok video ke, seribut macam-macam, udah tengok video ke. Suami saya tahu, udah banyak kali saya tengok kan. Lepas itu dia cakap saya, macam yang tadi cakap, kerbau lah, bau lah, tak mandi lah, baju jelek lah, pengotor ini itu. Ya dia cakap apapun, itu menurut pandangannya. Makanya saya bilang siapa saya menurut pandangan Anda. Itu di pandangannya. Di pandangan suami saya nggak kayak gitu. Walaupun dia kata pengotor lah, bau, di pandangan suami saya nggak kayak gitu, jadi nggak mempan. Terus pas suami saya udah maki dia, suami saya pun udah dimaki-makinya, balik. Kan malu gitu, kita sampai beremosi, berhuah-huah, ya kan? Mesej sama orang yang nggak kita kenal, udah gitu, orang yang kita bela-belain itu nggak perlu pula pembelaan kita, kan malu sendiri. Ngapain sampai sebegitunya, saya pikir, ya ampun. Kalau suka, kalau kalian bla 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 bla, lebih parah pun banyak pemirsa. Ini tergantung selera kita. Ada aja artis yang suami dia udah famous, orang kaya, terpandang begini begitu, ketibaan suami dia selingkuh tetap aja dia share ke media sosial, ya kan? Kak saya nggak, ini orang kampung-kampung aja ya pun nggak ada nama baik inilah, itulah nanti ini bankrupt lah, inilah nggak ada. Jadi kita itu harus sesuaikan hidup di zaman apa. Kalau di zaman Siti Nurbaya memanglah saking indah pun kesalahan daripada suami kita nggak boleh kita ceritakan apapun, pemilik kita simpan rapat-rapat, itu aib, simpan rapat-rapat. Makanya Tuhan sudah tentukan dosa ditanggung masing-masing, ya kan. Jadi nggak usah kita terlalu ngurusin hal orang, karena dosa kan ditanggung masing-masing. Kalau tadi dosa saya, dia yang nanggung, bolehlah dia gelabah. Sebab apa? Dia marah-marah, oh istri jangan bawa macam ini, dosa kamu, aku yang nanggung nih. Boleh, kan enggak. Begitu saja lagi yang saya, bagaimana berat pikiran saya, ya saya juga tahu. Gimana lagi rumah tangga saya juga tahu. Orang hanya memandang dan berkomentar. Itu saja kan. Udah bersih kan. Oh, hari ini saya mau pergi melihat pertunangan. Entah suami saya pengen, entah saya mungkin nggak tahu lah. Saya sebenarnya kalau tanya dalam hati udah gedek, tahu nggak? Kalau kata orang Jawa gedek, udah nggak tahu lagi lah, gitu lah. Lebih baik kemarin memang udah pisah aja gitu. Cuman dari segi mengambil keputusan biar nggak ada penyesalan, ada saya tanya beberapa orang untuk jadi pertimbangan. Ya tapi kembali lagi kepada saya gitu. Kita rembuk sama-sama, musyawarah sama-sama sampai dua keputusannya seperti itu. Kalau misalkan kemarin suami saya nggak mau, dia nggak akan mau ngantarin saya minta tanda tangan. Setiap minta tanda tangan juga dua orang turun, ya, sama yang mau tanda tangan juga dinasehati dulu, nanti begini baru selesai. Jadi nggak ada unsur paksaan di sini. Kalau memang saya mengarang-arang begini begitu, nggak akan mau suami saya mengantar saya ngambil tanda tangan. Itu yang terpenting. Jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye bye.